Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Apakah anak-anakku sehat? Bahagia? Oke, siapa orang yang paling kau rindukan hari ini di kelas? Pak Arif. Kalau temanmu siapa? Siapa? Sally. Kalau kamu? Apa yang membuat kamu berada di sekolah hari ini? Apa? Teman-teman. Karena pengen ketemu teman-teman. Monica, apa yang membuat kamu ada di sini hari ini? Ikut pembelajaran. Anak-anak, motivasi apapun yang kamu bentuk dalam pribadimu, yang intinya kita hari ini di sini semuanya ingin belajar bersama-sama untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu. Kita bisa belajar, bisa bersama dalam kebahagiaan yang luar biasa karena kuasa siapa? Karena kuasa Tuhan. Tidak ada satu kejadian pun yang tanpa kuasanya. Semua kejadian selalu kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bagi bahasa yang Muslim. Anak-anakku, siapa yang beragama Islam? Tunjuk tangan. Oke. Turun. Anak-anakku, siapa yang beragama Katolik? Oke, turun. Dalam perbedaan yang tercampur sedemikian indahnya, Pak Arif sungguh bangga kelas ini menjadi kelas yang sangat rukun, kelas yang menjadi kelas yang sangat damai. Oke anak-anak, berikutnya Pak Arif sungguh senang hari ini semuanya masuk, berada di kelas semua, dari Google Form Pak Arif lihat, set, tuh masuk semua. Oke, anak-anak yang luar biasa. Andika, ayo mimpin doa. Siap, doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih Andika, anak-anakku yang luar biasa. Kelas yang bersih, kelas yang indah. Terima kasih penghargaan yang tinggi untuk anak-anakku yang piket hari ini telah berkenan datang lebih pagi kemudian menciptakan suasana yang begitu indah pada hari ini. Anak-anakku yang luar biasa, Pak Arif ingin mengingatkan kembali, mengajak anak-anak ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dalam bab yang kita pelajari pada minggu yang lalu, kita senantiasa diingatkan bahwa dalam setiap kegiatan kita ada peraturan. Kita tidak bisa sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain. Ya. Oke anak-anakku yang luar biasa, kali ini kita mempelajari sesuatu yang baru. Pada hari ini kita akan belajar mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa anak-anak? Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, beberapa tayangan berikut ini sebagai dasar pemikiran kita untuk belajar pada hari ini. Anak-anakku yang hebat. Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebab yang kita pelajari bagian D adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anakku, apakah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bisa diubah? Bagaimana jawabannya, Kak? Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah oleh siapa? Bisa diubah oleh siapa? MPR. Berdasarkan pasal berapa, Nak? 37 tahun 1900. Undang-Undang Dasar tahun 1945
dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, anggota yang hadir, anggota MPR yang hadir minimal berapa bagian? Yang keras dong. Yang keras dong. Oke, 2/3 anggota MPR harus hadir. Kemudian harus disetujui oleh sekurang-kurangnya berapa, Nak? 50% plus 1. Paham ya? Harus separuh atau setengahnya lebih 1 dari anggota yang hadir. Berikutnya, kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah yang pertama. Nah, ini. Kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak akan pernah melakukan perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tetap sepakat mempertahankan negara yang kita cintai ini. Nama negaranya apa, Kak? Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Bahwa negara kita dipimpin oleh seorang presiden. Oke. Kelompok Muhammad Yamin sebelah sini berkumpulnya. Kemudian yang terakhir kelompok siapa? Ahmad Subarjo sebelah sini. Belakang ya. Oke, silakan berkelompok anak-anak. Medan operasi adalah tempat ujian bagi seorang prajurit. Jangan pernah ragu atau bimbang. Gugur atau tidak, dan itu adalah tanda. Oke, anak-anak. Demikian tadi videonya. Anak-anakku sudah melihat bersama-sama TNI menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan pengorbanan yang luar biasa. Anak-anak ingat kan? Dengan menjaga keutuhan NKRI itu sama halnya dengan menjaga terus tegaknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anakku yang luar biasa, sekarang silakan dikeluarkan bukunya, kita memulai proyek kita. Silakan anak-anak. Paham ya tugasnya ya? Yang sudah Pak Arif kirimkan lewat Google Form. Proyek kita sekarang adalah membuat slogan, atau kita membuat slogan dan poster, kemudian diberi deskripsi. Silakan mulai dikerjakan. Ayo yang lain memperhatikan anak-anak. Yang lain memperhatikan. Ayo memperhatikan ke depan. Berhenti, mengerjakannya berhenti. Semua memperhatikan ke depan. Silakan. Dibaca deskripsinya, silakan. Hadir dan berprestasi dalam kegiatan upacara bendera. Ini adalah salah satu bentuk sikap yang menunjukkan cinta negara. Cinta tanah air dengan rasa kebinekaan, cinta tanah air adalah suatu rasa bangga dan rasa sayang terhadap negaranya, yaitu Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, yaitu bangga sebagai bangsa Indonesia dan
bertanah air Indonesia, tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan tanah air. Mantap. Posternya bertuliskan disiplinmu menunjukkan cintamu. Tepuk tangan. Disiplin menunjukkan cinta bangsa, cinta tanah air, dan mencintai segala macam yang berhubungan dengan kebaikan. Kelompok terakhir, silakan ke depan. Yang membaca deskripsi sebelah sini, yang memegang poster di tengah. Yang lain memperhatikan. Anak-anak, biasakan ketika ada temannya yang di depan menyampaikan sesuatu, memperhatikan dengan sungguh, jangan asik dengan acaranya pribadi. Rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak pelajar Indonesia yang mewakili Indonesia untuk program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar banyaknya membuahkan hasil yang maksimal. Di antaranya dapat memajukan nama baik negara Indonesia. Tidak hanya itu, tetapi negara Indonesia dipandang baik sebagai negara yang berprestasi dan memajukan kehidupan bangsa. Banyak anak-anak yang mewakili program ini, di antaranya anak-anak yang rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Memajukan nama baik Indonesia bisa menjadikan motivasi para pelajar lainnya untuk selalu belajar lebih giat lagi. Makasih. Oke, luar biasa. Ini contohnya kebetulan salah satu contohnya ada di depan. Nah, Kirani. Kirani adalah teman kita seorang atlet. Main atlet gundu ya, main kelereng. Bukan. Oh, bukan. Atlet tenis lapangan, ya. Ini karena berhubungan dengan tema ini, Pak Arif pengen Kaila berdiri juga. Nah, Kaila juga barusan sini hadap sana, barusan menyelesaikan lagunya. Dia menciptakan lagu dalam rangka Hari Guru Nasional. Lagumu judulnya apa, Kak? Terima kasih, Guru. Terima kasih guruku. Ya, beberapa hari yang lalu juga video klipnya juga sudah dibuat dan akan ditayangkan ketika Hari Guru Nasional, Hari Guru dan ulang tahun PGRI tingkat nasional. Nanti dia akan tampil, video klipnya akan tampil dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke lah, ya toh? Dalam video klip itu siapa yang muncul? Temannya yang ikut? Tunjuk tangan. Jadi temanmu nggak sambojak Pak Arif pae. Sutradaranya Pak Arif yo Kak yo. Iya. Sutradaranya Pak Arif, masuk Pak Arif sutradara terus tampil di depan kamera. Kayak tak tutupi ini. Berarti kan anak-anak, kesimpulan kita belajar pada hari ini, sebagai warga negara yang baik, kita harus bertekad untuk melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pak Arif tanya, anak-anakku warga negara yang baik apa bukan? Yang baik. Berarti kita semua komitmen untuk selalu mempertahankan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi berikutnya, minggu depan kita akan belajar memasuki bab yang ketiga. Bab ketiga nanti kita akan belajar mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Memaknai peraturan perundang-undangan. Oke. Anak-anakku yang luar biasa, hari ini Pak Arif kira cukup sekian pertemuan kita. Ingat, kalian adalah generasi yang hebat, memiliki kesempatan untuk berkembang yang luar biasa, memiliki kesempatan untuk mengukir prestasi yang luar biasa pula. Jangan pernah ada perasaan minder, jangan pernah ada perasaan berkecil hati. Teruslah berbangga hati, teruslah berkembang dengan tetap rendah hati. Anak-anakku, anak-anak yang hebat. Anak-anakku adalah generasi yang luar biasa. Pak Arif bertanya sekali lagi, sanggupkah kalian berkembang menjadi generasi yang berprestasi? Sanggup. Sekali lagi Pak Arif bertanya, apakah kalian sanggup
berkembang menjadi generasi yang berprestasi? Oke, Pak Arif akan selalu bersama kalian untuk terus membimbing anak-anakku semua mengukir prestasi-prestasi, menorehkan kehebatan-kehebatan, kejuaraan-kejuaraan, sehingga suatu saat nanti anak-anakku akan sampai gerbang masa depan yang cemerlang. Anak-anakku yang luar biasa, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Persilakan Kia untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Kia. Anak-anakku, semangat selalu, bahagia selalu. Pak Arif selalu sayang sama kalian. Pak Arif akan selalu merindukan kalian. Jadilah generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.